Bimbing ya, atau masing-masing. Selesai. Yang keenam, niat sebulan penuh pada malam pertama tidak sah. Makanya dalam bermadhab itu Pak, fleksibel. Hadirin di Indonesia ini kebanyakan madhab Imam Syafi'i pakai qunut. Dan pada madhab Imam Syafi'i itu kalau khutbah Jumat tidak sunnah amin ketika imamnya berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu tidak sunnah amin amin. Kita amin-amin itu pakai madhab Imam Maliki. Ketentuannya sekarang pada praktek baru tahu Pak. Termasuk saya sholat di Istiqlal, amin, amin. Tapi kalau kita ngajinya sampai 4 madhab, nggak heran kita anggap mereka ikut kepada madhab Imam Maliki. Tetapi untuk puasa Ramadan, ya, niat puasa ini dari malam pertama tidak sah sebulan penuh. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, kecuali harus pakai kata-kata ikut Imam Malik, Imam Maliki. Coba kita dalam madhab Maliki. Nih, nomor 7, bila mau niat sebulan penuh niat puasa dari malam pertama, maka ikut madhab Imam Malik. Kalau bahasa Arabnya begitu. Nawaitu sawma syahri nawaitu sawma jami'i syahri ramadhani hadisanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu saya tulis juga Arab Latinnya. Nawaitu sawma syahri ramadhan taqlidan lil Imam Malik. Pakai kata-kata ikut Imam Malik. Karena memang fleksibel. Jadi ketika umat Islam sudah fleksibel kayak begini, kalau orang si ustaz itu ngajinya tuntas tentang madhab, mesti dia nggak menyalahkan orang lain. Iya, nggak menyalahkan. Ini kan lagi ngetren Pak, di Instagram, di Facebook, Gus Bahala ceramah, wajahnya disilang. Pernah lihat nggak? Kan tidak ada gitu Pak. Ustaz Adi Hidayat, yang menyilangnya yang ahli silat lagi. Siapa namanya? Ya kayak gitu. Saya bilang Anda ini bukan lulusan apa-apa, Ustaz Adi itu doktor sekarang. Nggak ada sama ulama. Seorang Ustaz selevel Ustaz Adi pun dari kelompok mereka seumpamanya. Videonya Ustaz Adi diginikan, nggak enak juga, nggak berkata. Apalagi cuma seorang pesilat. Dengan Andi yuk, dirikan gitu. Alhamdulillah wala illa billah. Para hadirin yang ada, kita ini diajar akhlak sama ulama. Makanya para ustadz itu kalau konflik ngajukan madhab tidak akan menyalahkan. Ini yang sekarang saya ngajar di mana? Dari dulu saya bawa madhabnya kayak begini, menyatukan umat. Kayak tadi aja sebenarnya strict tuh dalam fatwa Imam Malik yang menentukan Ramadan si ormas itu kata Imam Malik itu sesuai dengan pemahaman hitungannya itu dukun katanya. Tapi kita nggak begitu. Kalau kita fatwakan Imam Malik kayak di sini kan jadi tersinggung saudara kita yang dari ormas itu. Yang ada ini Pak. Makanya ngaji ini yang tuntas 4 madhabnya. Sampai dalam masalah ini pun seperti itu. Jadi kalau nanti kita mau satu malam pertama mau niat sebulan penuh, pakailah fatwa Imam. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Biasanya sih kalau masjid-masjid NU itu diumumkan sama DKI-nya. Bapak Ibu, ayo kita sama-sama. Kami niat puasa Ramadan sebulan penuh taklidan untuk ikut kepada Imam Malik karena Allah Ta'ala sah. Gitu ya. Dan sisa 5 menit lagi ada yang bertanyakan? Ya. Apa? Silakan. Maju di sini ya Pak. Maju dikit jadi anak mengkodokan orang tua. Kalau suami istrinya atau istri suami melakukan kode puasa atau kode yang lain itu bisa nggak? Iya. Kode untuk orang lain gitu ya. Ini memakainya kaidahnya usul fikih. Usul fikih ini begini. Hadisnya berbicara satu masalah, tapi yang diambil garis besarnya yaitu si A mengkodokan si B. Makanya dipakai oleh para ulama kaidahnya itu ala ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidah usul fikih. Yang dijadikan dalil dalam hadis itu adalah bukan anak dan keturunan sejarahnya, tapi adalah niat orang yang menjalankannya untuk si mayit. Berarti boleh siapa saja.
Itulah yang dipakai oleh mayoritas ulama untuk haji badal. Saya tiap tahun Pak menghajikan badal untuk pejabat anu orang tuanya, untuk Bapak Jenderal anu orang tuanya, saya badalin gitu. Ya, jadi boleh selama kita niatkan pas lagi hajinya itu dari tempat mikot di hotel kita. Kalau haji kan mikotnya dari hotel masing-masing menuju Arafah. Di situ kita niatin, saya niat haji untuk Bapak Fulan bin Fulan. Karena alhamdulillah Bapak Ibu saya sudah haji semua gitu ya. Jadi kita boleh menghajikan orang tuanya orang lain. Gitu. Jadi jawabannya boleh. Yang mengkodakan, saya pun mengkodakan puasa orang lain boleh. Asal diminta sama siapanya, sama keluarganya. Atau umrah kayak umrah atau haji kayak tetap boleh. Ya. Antum juga dengan saya suaranya agak jauh tapi lagi puasa ya Pak. Lemas ya. Pertanyaan tadi kan sudah bilang kalau kata ulama meninggalkan kebiasaan untuk menghindari Iya. permusuhan itu maksudnya Tarkul adah ada apa? Maksudnya? Hadirin, kaidah ini ada dalam kaidah fikih para ulama. Tarkul adah ada apa? Meninggalkan kebiasaan jadi permusuhan. Yang pertama, kalau kebiasaannya itu kebiasaan yang berupa kesyirikan, nah sesajen untuk Nyiroh Kidul, betul-betul niatnya begitu. Itu kalau kita berangkas mesti ada permusuhan. Dari kaidah itu pasti nggak Pak? Hadirin, kebiasaan yang dia berupa kesyirikan dulu nih. Kebiasaannya berupa kesyirikan. Itu kalau kita berangkas dengan serta-merta misalnya di permusuhan di antara anak bangsa. Makanya di situ pasti ada permusuhan. Caranya gimana? Caranya dengan hikmah. Kalau dia ternyata orang Islam, pelan-pelan. Ini kan berarti warga kita sendiri. Tapi kalau dia melakukan orang Hindu, ya udah lakum dinukum. Yang kedua, kebiasaannya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kayak tasyakuran pindah rumah. Betul? Iya. Pindah rumah kita syukuran Pak, manggil ustaz, manggil anak yatim, baca yasin, berdoa di situ. Itu kan kebiasaan di Indonesia. Ataupun Anda mau pergi haji, ada walimatus safar tidak? Itu kebiasaan di Indonesia. Makanya kalau diberantas sama pihak sebelah itu bid'ah, jadi permusuhan. Kok seneng banget sih bermusuh? Kenapa? Tidak memahami kaidah-kaidah dari para ulama. Hati-hati meninggalkan perdebatan, meninggalkan kebiasaan jadi permusuhan. Makanya ya, ketika ada seseorang, apalagi yang sekarang yang saya bicarakan tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Ya orang syukuran kalau pindah rumah masalahnya apa? Bahkan bersesuaian dengan apa? Surat Ibrahim ayat ke-7. Lain syakartum lazidannakum. Kalian bersyukur aku tambahkan. Masih ada dalil. Nah, kalian begitu ya harus juga saling menghormati dan harus lebih soft lagi penanganannya. Atau yang ketiga, kebiasaan dalam sebelum menikah Pak, ada yang namanya prosesi nginjek apa? Telur. Itu kan mubazir tuh jadinya. Kok telur diinjak padahal itu makanan. Nah itu kan berarti sesuatu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Itu pun penanganannya harus soft supaya tidak terjadi benturan. Jadi ulama membuat kaidah itu sesuai dengan praktek yang berlaku. Di mana keadaan kebiasaan kayak itu dirubah, insya Allah jadi permusuhan. Makanya harus wanti-wanti dengan kaidah ini. Kita ini berwanti-wanti ingin berubahnya dengan perkara yang hikmah banget. Tapi tidak juga kontennya, ya kesyirikan kan. Ya kalau kesyirikan dari orang Islam sendiri, wajib kita berantas dengan cara yang baik-baik. Laporin pihak setempat, laporkan kepada majelis ulama setempat. Kalau misalkan di antara satu wilayah itu kan ada yang menggunakan kita, kemudian yang satu menambahkan sesuatu yang dianggap oleh pihak yang lain itu bisa atau apa itu, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Apakah juga meninggalkan kebiasaan itu untuk menjadi Islam? Ya dilihat kondisinya aja. Contohnya orang kunutannya, gitu kan? Ya satu komunitas kunut, maka kalau dia tidak kunut, insya Allah nyaman jadi apa? Dengan tidak sebaliknya. Ya ini tinggal dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi, jadi kaidah itu dibuat oleh para ulama karena memang kejadian di lapangannya seperti itu. Tinggal kita untuk mewajibkan supaya tidak terjadi gesekan di dalam umat Islam dan anak bangsa. Cukup.